Halo Laskar Garuda. Nggak kerasa ya udah masuk tanggal 15 Oktober aja nih. Pastinya bagi pecinta Timnas Indonesia, tanggal 15 Oktober ini sudah jadi hari yang ditunggu-tunggu, bukan? Yap, karena hanya dalam hitungan jam kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat penting, di mana kali ini akan tersaji laga Timnas Indonesia melawan Cina. Di laga malam ini, Timnas Indonesia akan bertandang ke Cina, tepatnya di Qingdao Youth Football Stadium, kota Qingdao. Siapa kita sebenarnya? Bentang sayap Garuda, berikan segalanya. Bungkan ucap mereka, panggung dunia milik kita. Banyak hal menarik nih yang terjadi sebelum pertandingan tersaji nanti malam. Mulai dari prank Cina yang gatot alias gagal total, hingga persiapan Timnas Indonesia yang bisa dibilang mulus. Ya, walaupun ada beberapa pemain seperti Jordi dan Sandy yang kelihatannya mengalami cedera ringan. Sambil menunggu waktu pertandingan tiba, yuk kita ulas beberapa kejadian yang terjadi selama persiapan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Pada dunia, siapa kita sebenarnya? Mengingat jadwal di dua pertandingan Timnas Indonesia pada bulan Oktober ini hanya melakukan laga away atau tandang, maka stamina dan kebugaran serta detail-detail kecil memang benar-benar harus dijaga dan diorganisir dengan baik. Bayangkan saja, setelah pertandingan berat di Bahrain yang tentunya menguras energi, beberapa jam setelahnya pasukan Garuda beserta staf pelatih langsung terbang lagi ke Cina. Sedangkan Federasi Cina dalam hal ini sudah memasang trik-trik lucu dari jauh-jauh hari dengan harapan mereka bisa menyulitkan pemain Timnas Indonesia jelang laga melawan Timnas mereka. Berikan segalanya, bungkan ucap mereka, panggung dunia milik kita. Oh yeah, milik kita. Untuk kita ketahui bersama, jarak tempuh dan waktu perjalanan dari Bahrain ke Cina juga tidaklah sebentar. Belum lagi Cina telah memilih dan menyiapkan stadion khusus untuk Timnas Indonesia, yaitu Stadion Qingdao Youth Football di kota Qingdao, yang berjarak 6,5 jam dari Bandara Internasional di Beijing. Tidak hanya itu, Federasi Cina atau CFA juga memilih tempat ini dikarenakan suhu di tempat ini akan turun atau masuk ke musim dingin pada bulan Oktober ini. Dengan begitu diharapkan para punggawa Garuda yang notabene berasal dari negara beriklim tropis akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Duh, tega banget emang ya Cina ini. Apa seberat itu lawan Timnas Indonesia ya? Sampai harus melakukan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan mental para pemain Timnas Indonesia. Tapi, perlu diingat, bukan King Indo. Namanya kalau tidak bisa menghadapi trik badut seperti itu. Apalagi Pak Ketum PSSI kita, itu sekarang bukan orang sembarangan. Beliau akan selalu mengupayakan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan federasi adalah memberikan servis penerbangan bisnis kelas kepada tiap pemain dan ofisial Timnas Indonesia saat menuju Bahrain. Lalu federasi juga telah mencarter pesawat dari Bahrain ke Cina khusus para punggawa Timnas dan tim pelatih. Dengan begitu para punggawa Garuda dan official staff tidak perlu berkali-kali transit. Privasi saat perjalanan ke Cina juga terjaga, dan yang terpenting Indonesia bisa beristirahat dengan nyaman dan bahagia di pesawat. Bahkan para punggawa Garuda bisa bercanda di dalam pesawat, hingga berfoto bersama pilot di dalam pesawat tersebut. Eits. Tapi ternyata hal yang dialami Timnas Indonesia tidak berlaku untuk Timnas Cina dan official staff mereka. Trik badut Federasi Cina malah merugikan Timnas mereka sendiri loh. Bukan apa-apa, niat hati ingin membuat pemain Timnas Indonesia kelelahan dan kehilangan fokus, ternyata para pemain Timnas Cina lah yang mengalami hal tersebut. Mulai dari terbang menggunakan pesawat ekonomi, sehingga salah seorang pemain Cina mengalami tekanan dikarenakan suara berisik dari salah satu balita di pesawat. Mereka juga harus kembali ke Cina dengan melakukan beberapa kali transit yang akhirnya memakan waktu lebih lama daripada Timnas Indonesia itu sendiri. Ditambah, hasil kekalahan dari laga tandang mereka melawan Australia yang pastinya membuat mental pemain Cina paling tidak merasa sedikit frustasi. Jika tadi adalah trik yang digunakan Federasi Cina untuk mempersulit perjalanan timnas serta mempersulit recovery pemain. Untuk selanjutnya, trik yang digunakan adalah masalah cuaca yang dingin.
Tujuannya sudah jelas untuk menghambat masa adaptasi pemain terhadap cuaca dan lingkungan tempat pertandingan. Namun, hal ini lagi-lagi hanya jadi trik badut. Karena mungkin mereka lupa bahwa di timnas Indonesia sekarang ini banyak pemain yang bermain di Eropa, sehingga untuk cuaca dingin itu tidak menjadi masalah yang berarti. Seperti yang terjadi kemarin malam saat sesi latihan. Indonesia latihan di bawah guyuran hujan, namun para pemain terlihat sangat menikmati porsi latihan mereka. Mengejar asa tertinggi, setiap tantangan dihadapi, Garuda terbang tinggi. Nobody believe. Oke, di luar trik Cina yang kita bahas sebelumnya, kebugaran fisik pemain serta kesiapan mental sangat penting bagi kedua tim yang akan bertanding malam ini. Untuk timnas Indonesia sendiri, sebelumnya memang terdengar kabar bahwa Jordi dan Sandy mengalami cedera ringan saat sesi latihan. Tapi menurut kabar terkini untuk Sandy dikabarkan sudah menjalani latihan bersama punggawa Garuda yang lain. Sedangkan Jordi sangat disayangkan harus kembali lebih dulu ke klubnya, karena dikabarkan cederanya yang tak kunjung membaik. Untuk suasana di saat latihan pun terlihat para punggawa Garuda terlihat lebih ceria dan lebih menikmati jalannya pertandingan. Terlihat sedikit berbeda dengan apa yang tengah dialami oleh pemain timnas Cina. Masalah kebugaran mungkin tidak jauh berbeda, namun ketegangan dan beban mental tampak jelas dirasakan oleh pemain, pelatih dan staf mereka. Itu terlihat di tiap sesi latihan yang mereka jalani. Hal tersebut bisa dibilang wajar dikarenakan timnas China sampai saat ini sama sekali belum meraih hasil positif, atau bisa dibilang belum mengumpulkan poin sama sekali. Yang artinya, mereka sedang berada dalam tekanan yang hebat. Ditambah lagi, tekanan untuk pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic sedang tinggi-tingginya. Bahkan bukan tidak mungkin, jika kembali meraih hasil minor dalam laga malam nanti, itu bisa menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim naga Asia tersebut. Sedangkan untuk timnas Indonesia, laga ini akan menjadi laga penentu. Karena hasil pertandingan malam ini cukup mempengaruhi eksistensi timnas Indonesia dalam mengarungi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jika nanti kita meraih hasil minor, maka dipastikan Indonesia akan menjalani sisa-sisa laga di grup C ini dengan sangat berat. Walau hanya untuk sekedar mengincar posisi 4 di grup C ini. Ucap mereka, panggung dunia milik kita. Nah, dikarenakan hebohnya jagat maya tentang pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain kemarin, nampaknya hal tersebut berpengaruh cukup besar nih, dengan bertambahnya negara-negara yang menyiarkan pertandingan timnas Indonesia malam ini. Dari postingan di akun PSSI, sepertinya ada negara ASEAN lain yang akhirnya ikut mengintip jalannya pertandingan timnas Indonesia versus Cina nanti malam. Siapa ya kira-kira? Yap. Jika sebelumnya negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia tidak menyiarkan pertandingan timnas Indonesia, tapi untuk pertandingan malam ini, mereka akhirnya ikut menyiarkan loh. Mungkin akhirnya mereka penasaran juga kali ya. Kenapa kok kemarin ada rebut-ribut bahas timnas Indonesia di persepakbolaan internasional? Tapi apapun itu, semoga mereka mendukung kita sebagai tim yang mewakili ASEAN ya. Seperti yang sudah dilontarkan Federasi Thailand melalui Madam Pang. I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third. Dan pada akhirnya, semoga saja dari kejadian akhir-akhir ini, termasuk kelemahan-kelemahan yang terlihat pada tim naga, bisa menjadi keuntungan lebih untuk Garuda di laga malam nanti. Dan semoga Indonesia bisa membawa pulang 3 poin pada pertandingan melawan China malam ini ya guys. Dan sebagai supporter, kita wajib mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk timnas Garuda. Terbang tinggi Garudaku! Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ya guys. See you!